Pemirsa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Timur Tengah Utara TTU untuk melihat praktik baik pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang TPPO di TTU. Menteri PPA memberikan perhatian serius di TTU mengingat masyarakat khususnya perempuan dan anak rentan menjadi korban TPPO yang pelakunya gencar mencari calon korban dengan modus gaji tinggi dan janji mudah memperoleh uang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Timur Tengah Utara, Eusabius Binsasi, menyambut baik kunjungan Menteri PPPA Bintang Puspayoga yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah setempat dalam mengatasi persoalan terkait perlindungan perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta seluruh pemerintah, pemerhati sosial dan LSM, organisasi profesi dan organisasi keagamaan telah berkomitmen untuk bersama dan bergandengan tangan memberantas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kabupaten Timur Tengah Utara yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Timur Leste memberi peluang bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan dengan iming-iming gaji yang tinggi tanpa melalui prosedur resmi karena keterbatasan pendidikan dan keterbatasan informasi. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah kejahatan luar biasa karena melanggar harkat dan martabat manusia. Modus yang semakin beragam menuntut semua pihak untuk membangun komitmen yang sama dalam pemberantasan TPPO, mulai dari pencegahan, penanganan, penegakan hukum hingga ke upaya-upaya pemberdayaan ekonomi bagi para penyintas. Hal ini diungkapkan Menteri PPPA saat melakukan dialog dengan para perangkat daerah di kabupaten itu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat LSM, para penyintas dan perempuan wirausaha yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Timur Tengah Utara. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Perpres 65 2020 itu kami diberikan justru implementatif dalam layanan rujukan akhir oleh Bapak Presiden. Kalau kita bicara TPPO, ya, kami memang pernah melihat praktek baiknya. NTT ini kan boleh dikatakan daerah yang pemasoknya cukup tinggi. TPPO ini ada praktek baik, tapi saya yakin di TTU ini jauh lebih baik lagi karena kami diajak ke sini untuk melihat praktek baik pencegahan penanganan. Menteri PPPA menambahkan bahwa untuk memasifkan pencegahan TPPO harus dimulai dari akar rumput, yaitu di tingkat desa. Penguatan dimulai di tingkat desa, salah satunya ditandai dengan penerbitan peraturan desa yang mengatur bagaimana melakukan imigrasi aman bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berniat untuk mencari pekerjaan di luar daerah atau bahkan luar negeri. Kemudian juga kita melihat bagaimana komitmen daripada pemerintah berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, demikian juga dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang ini. Nah, karena bagaimanapun juga ketika kita bicara TPPO, ini perlu komitmen kita bersama, tidak hanya pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, bagaimana sinergi kolaborasi yang harus kita bangun dengan termasuk dengan pemerintah yang ada, demikian juga pemerhati perempuan dan anak. Menteri PPPA juga meninjau galeri Lopo Bikomi yang dikelola oleh Yayasan Tapen Bikomi. Di galeri ini, para perempuan penyintas TPPO dilatih untuk bisa memiliki pendapatan dari hasil menenun kain tenun khas TTU yang memiliki corak dan warna yang indah. Menteri PPPA juga memberikan bantuan peralatan produksi bagi perempuan penyintas binaan Yayasan Tapen Bikom. Menteri juga memberikan bantuan simbolis bagi perempuan penyintas TPPO dan anak korban kekerasan. Biro Humas dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.